Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allum wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfi 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min sahbatihi wa ittiba'ihi lil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Surah Yusuf. Qala ta'ala izhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajmain. Pertemuan sebelumnya itu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan saudara-saudaranya dan sudah saling kenal, sudah pinandu. Nabi Yusuf saudaranya sudah pinandu lawan Nabi Yusuf dan mereka meminta maaf terhadap apa yang terjadi. Tapi jawaban Nabi Yusuf apa? Dengan apa yang sudah terjadi, Nabi Yusuf dibuang, nanti macam-macam itu. La tatsriba 'alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. La tatsriba 'alaikumul yaum itu artinya adalah tidak ada celaan, la itsba, tidak ada celaan alaikumul yaum. Tidak ada celaan hari ini, kayak ada papai, kada disambati, kada. Yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf malah mendoakan itu atau memberitahu bahwasanya Allah Ta'ala Maha Pengampun, wa huwa arhamur rahimin. Allah Ta'ala Maha Penyayang benar. Sudah. Nah, lalu Nabi Yusuf bepasan lawan ding sanak sidin, izhabu biqamisi hadza falquhu ala wajhi abi atibasira. Baju ini nak bawa ke wadah Abah, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Supaya tibasira, supaya Nabi Yakub kalau melihat pulang. Nabi Yakub ini sidin qad amiya, sidin buta. Kalau melihat, kenapa? Min kasratil buka, karena kebanyakan menangis, lalu sidin buta. Situ. Nah, lalu dibawakan baju itu. Itu yang pertama pesan Nabi Yusuf. Lalu yang kedua, waktu ni biahlikum ajmain. Imbah baju ni bawa ke wadah Abah, lalu buhan pian memadai ding sanak sidin. Seberataan pindah ke Mesir. Jadi karena Nabi Yusuf sudah jadi pembesar Mesir, Nabi Yusuf menyuruh atau membawai ding sanak sidin seberataan. Pas Nabi Yusuf sudah sukses, sidin membawai ding sanak sidin seberataan lawan keluarga-keluarganya. Pas keluarga tuh kan suami istri, anak berataan tuh dibawa. Kemana? Ke Mesir. Berdiam bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Karena apa? Nabi Yusuf tadi sudah sukses. Dah. Belikan aja. Waktu belikan, walamma fasalatil ayru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf. Waktu bulikan dari Mesir, ujar Nabi Yakub apa? Inni la ajidu riha Yusuf. Aku mencium bau Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, padahal jaraknya itu sekitar fi min masirati sama niati ayam, jaraknya itu sekitar 8 hari lagi sampai. Ini jarak bahari Bang lah. Karena bahari kan perjalanan itu pakai binatang aja, unta paling. Jauh benar, tapi Nabi Yakub sudah mencium. Laula antufan nidun. Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Nah, lafi khataika al-qadim. Jadi Nabi Yakub juga kayak masih terjebak, memori bahari masih kayak kesalahan bahari itu. Tapi apa? Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira.
singkat cerita pas Al-Bashir ini maksudnya yang mengantarkan pesan. Nah, ketika sampai kepada Nabi Yakub, alqahu ala wajhihi, lalu baju tadi dijulung kepada Sidin dan disapwakan ke Muha. Disapwakan ke Muha baju tadi. Bajukan itu fartadda basira, maka mata Nabi Yakub kembali melihat. Mata Nabi Yakub kembali melihat. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lalu ujar Nabi Yakub alaihissalam apa? Alam aqul lakum, maka sudah kupadahi. Nah itu bahasanya. Inni a'lamu minallah, aku tahu dari Allah. Nabi Yakub kan Nabi Allah itu. Apa yang terjadi sewujudnya Nabi Yakub ini tahu aja. Siapa madahi? Ya Allah Ta'ala memadahi. Ma la ta'lamun, yang mana dingsan Nabi Yusuf pada tahu. Nabi Yakub itu sejujurnya tahu aja, dikira buahnya ada tahu, padahal tahu aja tuh. Qalu, nah di sini dingsanak Nabi Yusuf mulai menyesal. Qalu, mereka berkata, ya aba nastaghfir lana dzunubana, wahai ayahanda, abah, bah, istaghfir lana, mintakan ampun gasan kami, dzunubana, dosa-dosa kami, inna kunna khatiin, sesungguhnya kami banyak nih berarti khatiin, kami itu salah, kami bersalah. Jar Nabi Yakub apa jawabannya? Nah, jawaban Nabi Yakub, qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Aja kaina aku jar Nabi Yakub memintakan ampun gasan buah nikam kepada Rabbi Tuhanku. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sudah. Falamma dakhalu, baca bintang ayat 99 sampai lah kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu ala Yusuf wa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu misra insyaallah amin. Amin. Aminin. 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 Wa rafa'a abawaihi alai arsi wa qarru lahu sujada wa qala ya fati hadza ta'wiluhu wa qala ya abati Faqala ya abati hadza ta'wiluhu ya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal ba'di An-nazaqus syaitanu baini wa baina ikhwat ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayya buai faqala dukhulu Misra insyaallahu amin. Saat keluarga Nabi Yusuf itu datang ke Mesir, kedatangan Mesir. Awa ilaihi. Nah, awa ilaihi ini ibaratnya menyediakan. Wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin. Masuklah ke Mesir itu insyaallah aminin, aman. Nah, yukhbiru ta'ala an wurudi Yaqub alaihissalam ala Yusuf alaihissalam
wa qudumihi bila Misr. Jadi Allah Ta'ala di ayat ini mengabarkan tentang kedatangan rombongan Nabi Yakub menuju tempat Nabi Yusuf, yaitu di Mesir. Ridwan, Mesir apa ibu kotanya? Stop. Ya, Mesir apa ibu kotanya? Saya Mesir apa ibu kotanya? Nah, bintang apa ibu kotanya? Irfan, Mesir apa ibu kotanya? Bahrain, Mesir apa ibu kotanya? KN. Azhar, Mesir apa ibu kotanya? Nah, Irfan, Mesir apa ibu kotanya? Makkah. Jadi Mesir itu negara. Wah, ini tuh negara. Ibu kotanya apa? Ibu kotanya bahasa Arabnya Al-Qahirah. Namun bahasa kitanya Kairo. Nah, Kairo itu ibu kotanya. Lamma kana Yusuf qad taqaddama li ikhwati ya'tuhu bi ahlihi majma'in wa tahammalu an akhirihim wa tarhalu bila dakan'an qasidin bila ada Misr. Jadi keluarga Nabi Yakub ini dari negara Kan'an, waktu itu ngarannya Kan'an, sekitaran Syam lah itu. Turun ke Mesir karena pindahan seberatan itu. Nah, saat keluarga Nabi Yakub ini parak sampai, lalu Nabi Yusuf menyambang, pahamlah menyambang lah. Menyambut. Iya, menyambut. Jadi misalnya ada tamu anak datang ke pondok pada kita, menyambut mulai mana? Mungkin mulai muka desa Maya, sudah madengi di situ. Nah, itu ngarannya menyambut tadi. Itu yang dilakukan Nabi Yusuf waktu keluarga Sidin hendak datangan itu. Wa qala dukhulu Misra insyaallah aminun. Masuklah ke Mesir insyaallah aman aja. Wa rafa'a abwayhi 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu maandak kuitan Sidin di apa ya, singgasana lah, pokoknya kursi gasan pejabat satu duduk bunpin dudukan sini aja menghormati. Wa kharru lahu sujada. Di sini padahal kan sujud bang lah, makna sujudnya ini macam-macam bang. Kalaunya yang Nabi Adam dulu sujud penghormatan, ini sujud penghormatan lah, mungkin juga sujud penghormatan. Lalu apa lagi? Lalu Nabi Yusuf berpandir lawan Nabi Yakub. Nah, ini kan ayat 100. Ayat 100. Coba Pak Harin buka surah Yusuf ayat 4. Nah, ayat 4 Pak Harin. Sampai juga kalinya. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Iya. Di ayat 4, ngomong awal-awal kita semalam berkisah ini. Ayat 4 itu Nabi Yusuf alaihissalam temimpi. Ayat 4 Nabi Yusuf temimpi. Temimpi apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban, 11 bintang, wasyamsa matahari, wal qamara bulan, ra'aituhum li sajin, aku lihat semuanya sujud kepadaku. Tapi apa? Di situ Nabi Yakub kada menjelaskan, kada ada jawabannya, kada ada penjelasannya. Penjelasannya di mana? Sekalinya penjelasannya di ayat 100. Ini penjelasannya. Kayak apa penjelasannya? Waqala ya abati, jar Nabi Yusuf, wahai ayahandaku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan. Wahai ayahandaku, ternyata ini. Jadi waktu Nabi Yusuf mandak kulitan Sidin, Nabi Yakub di kursi penghormatan dari, jar Nabi Yusuf apa? Ternyata hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ternyata ini takwil mimpi nang bahari, Pak. Yang bahari dulu kata. Yang waktu di ayat 4, qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah menjadikannya kenyataan. Nah, maksudnya apa? 11 bintang tuding sanak Sidin, Syamsa wal Qamar itu kuitan Sidin. Kayak itu. Sebenarnya sujud maksudnya di sini apa? Menghormati Nabi Yusuf alaihissalam.
Waqad ahsana bi iz akhrajani minas sijn. Jadi perjalanan Nabi Yusuf itu jar sidin lah Allah Ta'ala berbuat baik kepadaku. Nah, itu nyata dah. Dengan apa? Iz akhrajani minas sijni, mengeluarkanku dari penjara. Jadi kan titik balik Nabi Yusuf ini jadi menteri, jadi apa namanya orang penting di Mesir karena faktor apa? Pas di penjara karena mentakwilkan mimpi raja. Itu kan tuh. Jadi manusia tuh kayak itu bisa jadi pas lagi turun ternyata itu anak ditinggalkan Allah derajat. Nah, manusia tuh kayak itu bisa naik bisa turun kan tuh. Kadang beruntung, kadang bisa rugi gitu. Kadang sukses, kadang gagal, kadang kalah 3-2. Haaland 2 gol. Itu manusia. Tuh. Kadang tidak lolos Piala FA Liverpool. Satu 0 kalah. Nah, lalu tiba itu bang apa lagi? Wajah bikum minal badwi. Jadi Nabi Yusuf ini pas keluarga sini datang tuh puncak kegembiraan. Namun di film tuh ngarannya happy ending. Nah, happy endingnya apa? Sidin keluar dari penjara satu. Lalu yang kedua, wajah bikum minal badwi. Kalian datang dari perkampungan, maksudnya bukan keluarga sini nih, bukan Nabi Yakub datang dari kampung ke Mesir, diam ke Mesir gitu. Memba di an-nazagha syaitanu baini wa baini ikhwati. Setelah setan memisahkan mereka gitu. Apa yang membuat orang bermusuhan ya setan gitu. Karena membisiki terpisah terkelahi. Inna rabbi latiful lima yasha innahu wal alimul hakim. Allah Ta'ala latif, lembut itu. Lima yasha bagi yang Allah kehendaki, innahu huwal alimul hakim. Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi bijaksana tuh. Ini rahasia Allah Ta'ala. Kenapa Nabi Yusuf dibuang dahulu? Kayak apa Nabi Yusuf diangkat jadi anak angkat pembesar kerajaan Mesir, anak diperkosa lalu masuk penjara macam-macam. Itu adalah hikmah daripada kehidupan. Pasti ada rahasianya. Nah, dan perlu diketahui keluarga Nabi Yakub, keluarga Nabi Yusuf yang datangan ke Mesir berapa ikung? 10 ikung kah? Lain. 11 ikung kah? Lain. Berapa Zar? 12. Sarip berapa ikung Sarip? 13. Sama kan? 14. Berapa deh? 21. Nah, jumlah keluarga Nabi Yusuf yang datangan itu adalah jumlahnya orangnya adalah 390. Kan apa jadi 390? Karena misalnya lah di sana sini ngarannya Yahuda ini kan beisian bini seikong, lalu beisian anak berpikong itu. Nah, bantu pulang Yahuda ini beisian ipar. Oh, ipar? Di anak bini gitu. Itu dibawa. Lalu bisi mintuha dibawa juga. Itu hanya seikong di sana Nabi Yusuf. Di sana yang lain lagi misalnya Bunyamin, bininya, anaknya, iparnya, mintuhanya. Nah, bawa tuh berataan. Makanya bisa sampai 390 ikong lakian lawan binian. Wallahu a'lam jumlah pastinya berapa. Cuma di sini madahkan sekitar itulah. Pokoknya banyak lah. Nah, Rabbi. Nah, ini terakhir yang kisah Nabi Yusuf berdoa. Di akhir kisahnya ini Nabi Yusuf berdoa. Apa ajar Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allimni min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hiqni bis salihin. Rabbi qad ataitani, ya Allah, engkau sudah mendatangkan kepadaku minal mulk itu kekuasaan kerajaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan mengajarkan kepadaku ilmu takwil mimpi. Adalah ulama yang tahu takwil mimpi ada. Misalnya kayak Seseman, tahu Seseman? So, Seseman itu siapa Datuk Alam tuh? Awat. Bro.
Biading. Ras biading. Nah, seseman itu yang rancak kita mau rancak bulan Zulhijjah itu adalah perguruan Datuk Kelampayan waktu di Madinah. Nah, itu perguruan siapa tadi Sob? Seseman siapa? Perguruan Datuk Kelampayan waktu di Madinah. Walaupun umur Datuk Kelampayan lawan Syekh Seman itu tetuha Datuk Kelampayan. Walaupun umur Datuk Kelampayan tetuha daripada Syekh Seman, tapi karena Syekh Seman ta'alim, maka Datuk Kelampayan belajar lawan Syekh Seman. Di mana? Di Madinah. Syekh Seman itu kan ada bisi tarekat, namanya tarekat Samaniyah. Murid Syekh Seman itu selain Datuk Kelampayan banyak kayak orang di seluruh dunia. Di Sudan tuh ada juga yang tarekat Samaniyah karena murid Syekh Seman juga tuh. Tuh lah. Nah, Syekh Seman itu termasuk ulama yang mengetahui takwil mimpi. Ada sini kitabnya tentang takwil mimpi ada. Fatir samawati wal anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wafatkan ulun ya Allah musliman dalam keadaan muslim, beriman kepada Allah, berserah pada Allah, wal hikni bis salihin. Al hikni ini bahasanya golongkan, masukkan bis salihin dengan orang-orang soleh. Kira-kira nasai kenapa kita nopal? Oh itu nopal. Kira-kira saya kenapa kita harus jadi orang soleh? Kenapa saya? Supaya apa? Nah itu. Supaya masuk surga, mantep ya. Padilah. Kenapa kita harus jadi orang soleh? Nah, saya nyabat supaya masuk surga aja. Bisa Melayu. Kita tahu. Irfan, kenapa kita harus jadi orang soleh? Supaya berilmu. Wal hikmi bis sholihin. Kenapa kita harus jadi orang soleh? Salah satunya lah, banyak bang sebenarnya. Salah satunya adalah supaya didoakan orang seluruh dunia. Coba pas membaca tahiyat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina, keselamatan alaina, kepada kita atau kepada kami, alaina wa ala, dan kepada ibadillahi sholihin, hamba Allah yang soleh. Jadi orang soleh itu didoakan orang nang sembahyang seluruh dunia 5 waktu. Bila yang tahajud, pas tahajud juga didoakan seluruh dunia. Yang orang Islam di Jepang mendoakan, orang Islam di Bosnia mendoakan, orang Islam di Albania mendoakan, orang Islam di Jerman mendoakan, orang Islam di Amerika mendoakan, orang Islam di Mesir mendoakan, orang Islam di Nigeria mendoakan, orang Islam di Afrika Selatan mendoakan, orang Islam di Pantai Gading mendoakan. Nah, sedunia. Orang Islam di Australia mendoakan seberatan. Orang Islam di Palestina mendoakan beratan. Orang Arab mendoakan beratan. Wa ala ibadillahis sholihin. Itu kenapa jadi harus jadi orang soleh. Kalau jawaban saya itu jawaban pamungkas pang itu dah. Masuk surga. Saya anak mendapatkan kenikmatan kubur. Anak dikubur raudhatun min riyadil jannah. Tapi isok. Amin. Sudah. Lalu jar Allah Ta'ala, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Apa tuh artinya, Adit? Coba baca. Ayat 102. 102. Artinya aja. Itulah sebagian berita baik yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka.
ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Iya. Nah, kisah Nabi Yusuf ini ya kan di dalam tahunnya, tapi Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad sehingga tahu. Makanya min amba'il ghaib. Kan jauh benar tuh jarak Nabi Yusuf lawan Nabi Muhammad, jaraknya jauh, tapi Allah memberitahu kisahnya. Ini berita gaib, kisah bahari. Bujuran Nabi Yusuf ada, ya bujuran gitu. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin. Ya kehendak itu kan berarti beriman, tapi ya ada hawa juga. Wa ma tas'alu min ajrin wa ila dzikrul lil alamin. Wa qayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaihi wa man ha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tihum ghasyatun min adzabillah aw ta'tihum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili. Nah, ini adalah jalanku. Yaqulu ta'ala li Rasulih sallallahu alaihi wasallam ila tsaqalain. Ala basiratin ana wa man ittabani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Jadi Allah taala memberitahu kepada Nabi Muhammad apa Nabi Muhammad ini memberi peringatan kepada al-ins wal jin, manusia lawan jin. Jadi umat Nabi Muhammad itu dari manusia lawan jin, umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu pernah berdakwah ke alam jin, pernah berjalan ke alam jin. Saya hendak berdakwah di alam jin lah. Nabi Muhammad pernah dakwah alam jin. Kenapa? Karena jinnya anak berislam. Jadi pas Nabi sembahyang, mungkin sembahyang subuh lah, bon jin ini mendengar. Lalu mengundang Nabi Muhammad ke alam jin. Nabi Muhammad ke alam jin, berdakwah dalam jin. Itu orang jinnya beriman. Jin tuh sama kayak kita, ada yang beriman, ada yang kada. Ada yang pintar, ada yang kada. Jin tuh nah, ada yang baik, ada yang kada. Kita berarti kita bang bolehlah bakawanan lawan jin. Bagusnya kada usah itu. Kenapa gerang? Karena jin itu nya ketujuh bermainan. Di horonya apa itu jin. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wala darul akhiratu khairul lil ladzina taqau afala ta'qilun. Wala darul akhirati khairul lil ladzina taqau. Dan akhirat itu adalah khairun, lebih baik lil ladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Kita ini sebenarnya petualang dari satu alam ke alam yang lain. Kita ini sedang berada di alam namanya dunia. Sebelum dunia di alam rahim. Yusuf masih ingat lah waktu masih dalam perut ibu, ingat. Nah, asalnya Yusuf nih di alam rahim. Kita sebenarnya di alam rahim. Sebelum di alam rahim, di alam roh. Jadi jar Nabi al arwahu junudun mujannada. Roh itu saling bertaut. Maksudnya tuh ini. Orang yang patuh di dunia akrab bakawan. Yusuf bakawanan Ridwan, Repal bakawanan Azhar, Sarip bakawan lawan Bintang. Patuh itu. Itu dulu di alam roh. Walaupun mungkin kada ingat, alam roh sudah bakawan dulu. Al arwahu junudun mujannada, saling bertaut. Pas di alam roh sampai berjumpa nanti kita di alam dunia ya. Itu al arwahu junudun mujannada. Nah, tapi dari seberatan alam itu yang mana yang tujuan utama? Akhirat. Makanya tadi waladarul akhirati khair lil ladzina taqaw. Karena yang bahas di sini kita ke alam barzakh. Alam barzakh itu kada lagi beramal kecuali kiriman pahala aja. Maksudnya yang amal jariah, ilmu bermanfaat, anak yang mendoakan. Misalnya pas sudah tua ganal, lalu cucunya saya mendoakan, ya Allah mudahan kaya ulun. Ngaran saya ini siapa? Saifullah kan? Mudahan kaya ulun Saifullah adingnya kaya nopal. Dikuburnya selamat. Cucu atau anak saya, ya Allah mudahan abah ulun Saifullah terbebas daripada bencana dikubur. Itu doa anak yang
yang soleh. Waladin soleh ya lahu, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Naima dalam barzah hanya ke akhirat, dan di akhirat ini yang kekal selama-lamanya. Waladarul akhiratu khairul lil ladzina taqaw afala taqilun. Apakah tidak memikirkan, berpikirkan untuk jujur? Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya wa la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Nah, lalu di ayat terakhir di surah Yusuf penutup pada malam hari ini. Belum azan lagi dah. Laqad oh iya jam 7:56. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Dan sungguh adalah kisah-kisah mereka, kisah-kisah beritaan dalam Al-Qur'an. Kalau di sini kan berarti kisah Nabi Yusuf. Ibratun liulil albab. Ibrah itu pelajaran, liulil albab, gasan orang-orang yang memiliki akal, gasan orang memikirkan, gasan orang pintar. Kisah Nabi Yusuf ini adalah pelajaran yang berharga. Kayak apa kita supaya hidupnya enak nyaman? Mendengarkan tahu kisah orang Bahari. Kenapa jadi belajar Bihimat? Karena orang Bahari belajar dasar Bihimat. Imam Syafi'i tahu? Ngaran Imam Syafi'i siapa? Nah, Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Ngaran Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Nah, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Umur 2 tahun boleh ke Mekah karena Basidin orang Mekah. Sidin ini keturunan Muthalib, Bani Muthalib. Nabi itu Bani Hashim. Imam Syafi'i ini Bani Muthalib. Jadi Imam Syafi'i ini lain keturunan Nabi langsung lain, tapi keluarga Nabi Muhammad. Karena Imam Syafi'i keturunan Muthalib. Muthalib itu siapa? Dingsanaknya Hashim. Jadi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini besi ding sanak datu nabi yang ngarannya Hashim nah, besi ding sanak ngarannya Muthalib. Nah, Muthalib ini pedatuan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang Mekah, Quraisy, Arab benar. Tapi apa? Sidin masih belajar bahasa Arab. Kemana belajarnya? Ke perkampungan Bani Huzail. Jadi Bani Huzail itu waktu itu bahasa Arabnya masih fusha benar. Jadi Imam Syafi'i sengaja ke kampung Bani Huzail belajar bahasa Arab lagi mendalami. Imam Syafi'i kurang Arab apa? Masih belajar Bihimat. Nah, karena apa? Ilmu itu harus al-ilmu bitalum, ilmu itu harus belajar. Karena kalau kita guring-guring alim, kenapa kawan harus belajar Bihimat. Dato kelampayan kenapa alim? Karena sini belajar Bihimat. Kurang lebih berapa? 35 tahun, harus benar. Lawas, ya sidin bulikan tuha itu. Karena memang anak sidin tulak itu anak sidin masih halus. Yang bebinian syaripah ngarannya. Bulek-bulek anak sidin sudah kawin banakan pulang. Saking lawasnya. Nah, itu menuntut ilmu al-ilmu bitalum. Nah, kisah-kisah umat Bahari itu jadi inspirasi kita. Harus tahu. Nah, kisah Naruto aja tahu. Takuni ngaran Hokage hafal. Hashirama Tobirame Hiruzen Minato hafal. Tsunade Kakashi Naruto hafalnya. Takuni ngaran pelatih hafal juanya. Hafal beratan. Nah, ngaran nabi-nabi nah hafal juga. Ngaran kisah orang-orang soleh Bahari hafal juga. Maka nah hadis yuftara. Jadi kisah-kisah Bahari itu lain kisah dongeng aja, kisah bujuran atau. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, itu membenarkan kitab yang terdahulu, wa tafsila kulli syai'in, dan menjelaskan setiap sesuatu, wa hudan wa rahmatan liqaumi yu'minun. Hudan petunjuk, rahmat untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.